Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat-sehat terus ya. Amin. Baik, ketemu lagi bersama saya di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dan sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, minggu lalu kita telah belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan untuk mengingat serta melatih kembali apa yang telah kita pelajari minggu kemarin, mari kita baca dulu ayat yang tertera di buku PI ini, yaitu surat An-Nisa ayat 8 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Dimulai dari surat Al-Baqarah dulu ya. Nanti saya baca dulu, nanti kalian bisa ikuti saya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Baik, udah bisa semuanya ya? Ya, Pak. Nanti di rumah dilatih lagi dan diperhatikan lagi tata caranya, terutama yang kita pelajari minggu kemarin, yaitu tentang nun mati. Baik, kita lanjutkan ke surat An-Nisa ayat 8. Ikutin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kelihatannya kalian udah mulai terbiasa dengan membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan menggunakan ilmu tajwidnya, terutama nun mati seperti itu. Baik, kenapa kita di awal pembelajaran pada hari ini yaitu membacakan surat An-Nisa ayat ke-8 dan Al-Baqarah ayat 83? Ada yang tahu? Enggak. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sifat terpuji, yaitu empati dan menghormati orang tua serta menghormati guru. Ada yang tahu arti dari empati itu apa? Ada yang tahu? Gak tahu. Oke, coba yang tahu angkat tangan deh. Sebelah sana coba angkat tangan. Gak ada. Ayo dikeluarin. Gak apa-apa salah. Salah juga nggak bakalan diomelin karena juga belajar. Saya. Apa? Coba ya. Empati itu budi pekerti. Budi pekerti? Iya. Iya, benar. Jadi empati itu bagian dari budi pekerti, tapi yang saya tanyakan itu adalah pengertian dari empati itu sendiri. Baik, saya coba terangkan ya sedikit, nanti kalian menggali sendiri seperti itu di akhir atau di tengah pembelajaran kita. Baik, yang pertama adalah sikap empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Jadi empati itu kayak kita ini sama kayak orang lain. Misalkan pas kita lagi mau berangkat sekolah, di lampu merah ada ya pengemis, misalnya seorang pengemis. Nah, kita harus memiliki rasa empati dalam hati kita
rasa empati, pengen membantu seperti itu. Dan kita membayangkan bagaimana kalau misalkan posisi kita ini yang sudah enak, yang sekolah pakai mobil, antar jemput pakai supir, di rumah ada mbak ya kan, ada pembantu seperti itu. Bagaimana kalau misalkan kita jadi seperti pengemis tersebut seperti itu. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari empati itu. Nah, dalam istilah lain, empati itu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang. Kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Itu empati seperti itu. Kalau misalkan empati cuma kasihan, tapi kita nggak membantu kayak gitu, terus biarin aja, kasihan tuh itu pengemis tuh, atau kasihan tuh orang nggak punya kaki mau nyebrang, atau misalkan pas kita lagi jalan nih misalkan ada ibu-ibu atau nenek-nenek yang nyebrang jalan di depan nih, jalan area Antasari misalkan, kan orang jalannya cepet-cepet tuh ya. Iya Pak. Lihat nih kita, ada orang tuh mau nyebrang, udah tinggalin, tapi gak dibantuin dia nyebrang. Kan nenek-nenek kan biasanya takut tuh ya, udah kayak nenek-nenek itu kan jadi kaya tuh. Asalnya kan kalau kita kan kakinya ada berapa? Ada 2. Kalau nenek kakinya ada 3, jadi dia lebih kaya dari kita sekarang. Terus matanya tuh ada berapa? Kita matanya ada 2 doang, terus yang kalau nenek-nenek itu matanya ada 4. Dia lebih kaya dari kita. Nah, kembali lagi ke tadi, pas kita ngelihat nenek-nenek itu, kita bukannya malah nolongin, sebenarnya ayo nih sebenarnya, malah pergi aja tinggal. Nah, berarti itu belum mempunyai sikap empati juga, berarti seperti itu ya. Nah, jadi kalau lihat ada orang yang butuh bantuan, ya kita tergerak lah hatinya. Oh iya, bantuin ah. Nah, itu sikap empati seperti itu. Iya Pak. Nah, kenapa sih kita harus memiliki sifat empati atau kayak misalkan tegang rasa lah ya, kalau misalkan bahasa lainnya itu. Nah, karena sifat empati itu, sikap empati itu adalah merupakan sifat yang terpuji seperti itu. Nah, dalam Islam seperti yang kita ketahui bahwa sifat itu ada 2, terbagi 2. Yang pertama sifat mahmudah atau akhlak terpuji, yang kedua sifat majmumah atau akhlak tercela. Nah, sikap empati ini adalah termasuk akhlak yang terpuji. Ya benar, yang terpuji. Ada yang tahu nggak salah satu contoh dari akhlak terpuji selain empati ini? Coba sebutin. Jujur. Amanah. Bertanggung jawab. Iya. Ya, sopan, ya kan. Seperti itu salah satu ya, beberapa contoh dari sifat terpuji yang disukai oleh Allah dan Rasulnya seperti itu. Nah, sekarang coba berikan contoh sifat atau akhlak yang tercela. Misalkan apa? Bohong misalkan. Ya. Malas. Seperti itu. Itu salah satu akhlak yang tercela, seperti yang nggak disukai sama Allah dan Rasulnya seperti itu ya. Dan Islam mengajarkan hambanya memiliki sifat ini, sifat empati tadi. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Misalkan di Jakarta kan kalau hujan gede banjir ya, apalagi di Kemang tuh daerah seperti itu, atau kalau misalkan di Jakarta Timur itu di Jatinegara itu banjir sampai merendam rumah sampai tinggi banget seperti itu. Nah, kan biasanya suka ada relawan-relawan. Nah, relawan-relawan itulah yang secara sukarela membantu para korban banjir itu tanpa mereka dikasih gaji, dikasih upah seperti itu, tapi mereka mau seperti itu membantu. Nah, itu salah satu perwujudan dari sikap empati itu seperti itu. Islam sangat menganjurkan sikap empati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa yang kita bacakan tadi di awal itu, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya aja, walaupun sekedarnya aja, dan ucapkanlah kepada mereka itu perkataan yang baik. Jadi kalau kita punya rezeki, terus ada di lingkungan kita itu ada orang-orang anak-anak yatim seperti itu. Nah, bagilah rezeki kita buat mereka seperti itu lebih. Terus di lingkungan tempat tinggal kita atau ada orang-orang
yang kurang mampu atau kurang beruntung seperti kita, ya kita silahkan bantu seperti itu ya, seperti yang ada dalam surat An-Nisa ayat 8 tadi, yaitu jika apabila sewaktu pembagian hadir beberapa kerabat atau misalkan kita lagi ada rezeki, itu ada anak yatim, orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi jangan sampai menyinggung juga seperti itu ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang sikap empati itu ya. Bagaimana sih cara kita biar kita punya sifat empati itu? Sikap empati ini akan timbul apabila yang pertama dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, menempatkan diri menjadi orang lain, dan yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakannya seperti itu. Jadi sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya dari Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lainnya bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis di atas, hadis yang saya bacakan tadi, artinya tadi secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang mukmin lainnya. Apabila ia sakit, kita pun merasakan aja, bukan ikutan sakit. Ada teman yang lagi sakit perut, kita ikutan sakit perut ya, bukan. Jadi ketika ada teman yang sakit perut, yang sudah saya bilang tadi, kita harus kayak bisa merasakan gitu. Oh, gimana kalau misalkan ini sakit perut itu nimpa ke kita gitu. Maka anak yang sakit itu kita bawa untuk dikasih obat gitu, ke rumah sakit atau ke klinik seperti itu ya. Hadis di atas secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang mukmin lain. Apabila ia sakit, maka kita merasakan sakit. Apabila ia gembira, maka kita merasakan gembira. Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap semuanya, terhadap sesamanya, sama manusia, baik itu yang beragama Islam atau non-Islam seperti itu, baik itu manusia atau hewan juga ya. Gitu. Tumbuhan Pak, tumbuhan. Iya, tumbuhan juga bisa. Peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Sombong tuh ketika melihat orang yang membutuhkan, kita biasa aja acuh tak acuh seperti itu. Ketika ada teman yang butuh bantuan kita, biarin aja, nggak dibantu ya, seperti itu. Allah sangat murka sekali sama orang-orang yang sombong dan egois, yaitu orang-orang yang tidak mau berempati atau menolong sesama manusia seperti itu. Makanya mulai hari ini, mulai detik ini, mari kita budayakan sikap empati kita, baik itu di sekolah, di rumah, atau di lingkungan belajar, tempat les seperti itu. Jadi kita harus membiasakan bersifat empati terhadap sesama manusia seperti itu. Nah, perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Jadi peka terhadap perasaan orang lain. Jadi orang lain lagi sakit atau lagi sedih, nah kita harus menghibur biar orang itu tidak sedih seperti itu. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Gimana tuh Pak? Aku adalah dia. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya aku adalah dia itu ketika ulang baik lagi ke yang tadi, ketika dia itu sakit, sedih, atau lagi murung, lagi bete gitu. Nah, kita bayangin nih
kalau kita lagi dalam posisi dia itu seperti itu. Kan pasti kan kita pengen dihibur dong, pengen dihibur, pengen ditemanin seperti itu, pengen diajak bercanda ya kan. Kalau lagi bete kan kita pengennya diajak bercanda ya. Pengen dijajanin, Iya, Pak. iya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi membayangkan seandainya aku adalah dia. Juga yang tadi yang saya ceritakan di awal tadi, ketika kita mau lagi lewat, ada orang nyebrang, nenek-nenek takut banget, jalannya aja udah terpincang-pincang, seperti itu. Nah, kita bantu nih. Misalnya kita harus bayangin nih, gimana itu kalau misalkan itu ibu kita ya? Gimana kalau itu nenek kita? Kan kasihan, ya kan? Atau gimana kalau kita ntar udah tua pas mau nyebrang nih, nggak berani, nggak ada yang nolongin. Nah seperti itu. Jadi harus membayangkan aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Maksudnya apa nih? Misalkan ada musibah, banjir lah yang di kita yang Jakarta. Kalau misalkan ke kehujanan atau hujannya dengan intensitas yang tinggi, cukup deras seperti itu, ada bagian-bagian di Jakarta, di daerah kita ini yang terendam banjir ya, walaupun nggak lama-lama banget seperti itu. Di sini rumahnya pada aman semua kan dari banjir kan? Iya, aman. Aman. Ya alhamdulillah kalau aman. Kalau misalkan saudara-saudara kita yang rumahnya di pinggir sungai seperti itu, di bantaran sungai, nanti kalau hujan itu udah mulai gundah tuh, udah mulai resah. Di tengah malam hujan, begitu tidur enak hujan, bangun dah. Ya, kalau nggak bangun kehanyut gimana? Saudara saya, Pak, saudara saya ada dia kebanjiran. Saudara saya. Iya, Pak, ada tuh, Pak. Ketika ada musibah banjir misalkan, ya kita sisihin lah rezeki kita korbankan pekerjaan kita korbankan baju bekas, bisa ya, baju bekas misalkan untuk membantu teman-teman saudara-saudara kita yang membutuhkan. Biasanya kalau misalkan ada banjir itu kan biasanya ada penggalangan dana seperti itulah, kita sisihkan lah itu untuk mewujudkan sifat empati kita, memberikan rasa empati kita kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah seperti itu. Yang selanjutnya yaitu membahagiakan orang lain. Nah, salah satunya dengan cara yang tadi, ketika ada yang kena musibah atau lagi mulu, kita menghibur atau memberi bantuan. Nah, itu salah satu cara untuk mewujudkan sifat empati itu dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada yang bertanya? Enggak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke submateri yang kedua. Kalau tadi tentang sikap empati, ya kan? Apa tadi sikap empati itu? Adalah merupakan sikap yang terpuji seperti itu. Ya. Setelah kita membahas tentang sikap empati, selanjutnya yaitu menghormati kedua orang tua. Orang tua ya. Kenapa sih kita harus menghormati kedua orang tua? Wajib emang kita menghormati orang tua. Wajib, Pak. Ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-83 yang tadi kita bacain tadi. Saya baca artinya aja. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Sebenarnya ini materi ini sangat berkaitan sekali sama yang kita bahas tadi, yaitu tentang kita harus berbuat baik dan punya rasa empati tadi ya sama orang-orang miskin dan kerabat kita atau sesama kita lah ya. Iya, Pak. Nah, di sini materinya tentang menghormati orang tua. Nah, tadi disebutkan juga kan, janganlah kamu menyembah selain Allah atau menyebutkan Allah musyrik ya. Orang musyrik, yang menyebutkan Allah itu orang musyrik. Iya, Pak. Perbuatannya itu namanya syirik seperti itu. Ya. Dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Berbuat baiklah kepada ibu dan Bapak. Kalau di antara dua ini nih, siapa nih yang paling kita hormati nih? Yang kita harus paling hormati? Ibu. Ibu apa dua-duanya? Ibu. Oke, saya teringat kisah cerita sahabat ya. Yang ketika itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW,
"Ya Rasulullah, siapakah yang harus saya hormati?" Kata Rasulullah, beliau bersabda, "Ummuka, ibumu." Lalu sahabat itu nggak puas nih, lalu siapa lagi ya Rasulullah yang harus saya hormati? Rasulullah menjawab lagi, "Ummuka, ibumu." Lalu yang ketiga, lalu siapa lagi Rasulullah? "Ummuka." Belum puas tuh sahabatnya. Yang keempat kalinya sahabat itu bertanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Abuka, bapakmu." Nah, jadi sebenarnya kita itu diwajibkan untuk menghormati kedua orang tua kita, yaitu bapak dan ibu kita, ayah dan bunda kita, papi sama mami kita, seperti itu. Tapi posisi ibu itu lebih mulia kalau misalkan dibandingkan bapak, seperti itu, karena berdasarkan kisah tadi Rasulullah SAW menyebut ibu itu sampai 3 kali dan bapak baru 1 kali. Jadi ibu 3, bapak 1, seperti itu. Nah, saking mulianya seorang ibu itu, Rasulullah juga bersabda bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Artinya apa? Bukan surga itu di bawah telapak kaki kita, di bawah high heel atau di bawah sepatu ibu kita, bukan. Jadi kita itu harus selalu merendahkan diri, harus selalu menghormati ibu kita, karena ibu kita itu ternyata lebih mulia dari surga, seperti itu. Karena surga aja ditaruhnya di telapak kaki ibu, berarti surga ibu itu lebih mulia dari surga, seperti itu. Nah, itu jadi salah satunya kenapa kita harus selalu menghormati kedua orang tua kita, terutama ibu kita, seperti itu. Nah, alasan yang kedua kenapa sih kita harus selalu menghormati orang tua kita? Karena jasa mereka itu besar, sehingga kita ini tidak mampu menghitung jasa-jasa orang tua kita, ibu dan bapak kita, ayah dan mama kita, papa dan mami kita. Ya. Yang pertama nih, ibu kita nih mengandung susah payah, kemudian melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya, seperti itu. Mengandung kita dengan 9 bulan, lalu melahirkan kita ke dunia ini, seperti itu. Yang kedua, ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Misalkan ada di antara kalian ini yang tengah malam bangun nih nangis, yang bangun siapa? Mbaknya, pembantunya, susternya, ya. Ibunya bangun nggak? Bangun ibunya. Gitu. Yang ketiga, ya walaupun ada suster seperti itu, walaupun yang ngerawat kita itu suster atau pembantu atau mbak, seperti itu, ya kita tetap harus menghormati ibu kita, menghormati ayah kita, seperti itu. Karena yang memberikan upah kepada suster itu kan ibu sama bapak kita, seperti itu. Terus yang ketiga, ibu dan ayah itu memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Nah, seperti kalian ini kan belum bisa mandiri nih ya, masih dalam tanggungan orang tua, seperti itu. Masih dibiayain sama orang tua, makannya masih dikasih sama orang tua. Nah, selama itu ayah dan ibu kalian itu akan memenuhi kebutuhan kalian. Makanya kita harus menghormati, patuh dan taat kepada orang tua, seperti itu. Yang selanjutnya, ayah dan ibu kita itu selalu bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga, dan antaranya kita ini buat sekolah, buat makan, buat pakaian, buat jajan, buat jalan-jalan, seperti itu, buat beli gadget baru, misalkan baju baru, tas baru, sepatu baru. Nah, orang tua kita tuh selalu bekerja keras untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita, baik dari kebutuhan yang paling kecil sampai kebutuhan yang paling besar. Seperti antaranya salah satunya sekolah ini, seperti itu. Makanya sekolahlah baik-baik, jangan banyak main di sekolah, ya kan? Pesan moral nih, yang banyak main di sekolah. Terus pulang dari sini jangan lupa salaman, seperti itu. Itu salah satu cara menghormati orang tua itu, seperti itu ya. Iya Pak. Jangan membentak. Kalau disuruh dimintain tolong, mintain tolong dong, ambilin ini. Enggak, lagi main game nih, tanggung. Nah, seperti itu. Harus selalu nurut sama orang tua, seperti itu. Nah, yang terakhir, kenapa kita harus
menghormati orang tua, yaitu ayah dan ibu kita itu memberikan kasih sayang kepada kita itu ikhlas tanpa meminta balasan, seperti itu. Ikhlas tanpa meminta balasan. Oh, ini kalau udah gede nih mudah-mudahan jadi presiden nih, kayak gitu. Enggak, orang tua enggak seperti itu. Orang tua selalu ikhlas memberikan apa yang anaknya butuhkan dan memberikan yang paling terbaik buat anak-anaknya, mulai dari pendidikan, makannya, dan segala sesuatunya, seperti itu. Jadi jangan membantah sama orang tua, jangan meragukan nasihat orang tua. Kalau misalkan orang tua memberikan nasihat, ya kita ikutin, karena tidak mungkin orang tua itu menjumuskan anaknya ke jalan yang buruk, seperti jalan yang salah, seperti itu. Itu. Jadi yang kedua itu harus menghormati orang tua kita, baik ketika orang tuanya sedang masih hidup, kayak sekarang masih hidup, atau ketika orang tuanya sudah meninggal, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu hormat kepada guru. Nah, tadi kan kita udah bahas hormat kepada orang tua tuh. Jadi orang tua kita di rumah itu ada ibu dan bapak, atau papa sama mama, seperti itu. Umi sama abi lah kalau misalkan ini. Nah, untuk di sekolah ada juga nih orang tua kita, yaitu bapak dan ibu guru kita. Nah, kita juga harus menghormati bapak dan ibu guru kita, seperti itu ya, karena mereka sebagai pembimbing kita di sekolah juga sebagai orang tua kita, seperti itu. Nah, ini sesuai dengan sesuai dengan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapanglah dalam majlis, maka lapanganlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di potongan ayat-ayat tadi ada kalimat, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman, derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, salah satunya itu guru kita di sekolah. Ini adalah dalil yang memerintahkan kita untuk selalu menghormati orang-orang yang berilmu, seperti itu. Kalau di sekolah tentunya guru kita, kalau di rumah mungkin guru les atau guru privat, seperti itu ya. Itu harus kita hormati, karena orang-orang yang berilmu itu Allah angkat derajatnya, jadi derajatnya itu lebih tinggi dari kita, seperti itu. Itu alasan kenapa kita harus menghormati guru kita, gitu. Nah, coba bayangin deh kalau misalkan nggak ada guru di kita tuh, nggak ada guru sama sekali. Di dunia, Pak. Di dunia ini kayak ada guru, misalkan di Jakarta lah, susah, Pak, nyari guru. Nah, kita susah juga belajar. Nah, kita kan bisa berhitung, bisa membaca, bisa menghafal, kalau di matematika ada tambahan pengurangan, bisa membaca Al-Quran, itu kan karena guru-guru kita, seperti itu. Jadi hormatilah guru, karena ini saya teringat cerita guru ngaji saya, seperti itu. Ketika itu beliau lagi di pesantren ya, di daerah sana, di tempat tinggal saya. Nah, ceritanya itu guru saya itu lagi pesantren. Nah, di antara ribuan santri itu ada beberapa santri yang ulet, seperti itu, rajin menghafal, ngajinya nggak pernah bolong, seperti ngaji terus. Tapi terhadap gurunya itu kurang hormat, seperti itu, kurang takzim terhadap gurunya, seperti itu. Nah, ada juga santri yang ngajinya kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Nah, alasannya kenapa? Karena terkadang ketika siang disuruh ngambil kayu bakar sama guru ngajinya, kalau pagi-pagi suruh nyapu, tapi dia nurut aja, seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia ngajinya jadi jarang, seperti itu. Tapi dia sangat menghormati gurunya, seperti itu. Nah, ketika sudah keluar nih, si yang suka ngajinya rajin tapi tidak hormat sama gurunya, dan yang ngajinya biasa aja tapi dia sangat menghormati gurunya dan sangat taat kepada gurunya. Nah, ternyata orang yang santri tadi atau murid-murid tadi itu yang menjadi kiai itu atau menjadi ustadz itu adalah
Yaitu tadi yang kedua tadi, yaitu santri yang adinya biasa aja tapi hormat kepada gurunya. Nah, itu membuktikan bahwa adab itu atau hormat kepada guru itu lebih penting dari kita mati-matian belajar menghafal seperti itu. Ya sebenarnya menghafal sama belajar itu sama-sama penting, tapi tidak kalah penting juga untuk menghormati dan memiliki tata krama yang baik terhadap guru-guru kita dan patuh seperti itu. Itu yang disebut dengan berkahnya seorang guru itu seperti itu. Jadi kita nggak selamanya orang belajar itu bakal jadi sukses seperti itu. Kalau misalkan tidak menghormati guru kita, itu bekas guru kita nih, nggak ada bekas tuh kalau guru. Walaupun ya, kata guru saya itu, ketika kamu dikasih tahu tentang ini bacaannya apa sih nih, oh ini namanya Bismillah. Nah, ada yang ngasih tahu tuh, oh itu Bismillah. Nah, yang ngasih tahu itu walaupun cuma satu kalimat Bismillah itu termasuk guru kita seperti itu, ya seperti itu. Jadi itu kira-kira yang materi yang bisa disampaikan hari ini, dimulai tadi sikap empati, menghormati kedua orang tua, juga menghormati guru kita seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada kali ya? Nggak ada, Pak. Supaya tambah semangat lagi dan kita bisa menggali dari lebih dalam lagi dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, sampai saya serak-serak seperti ini. Saya akan bagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang, dan masing-masing kelompok akan mendiskusikan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dan guru kita. Ya, waktu kalian berdiskusi saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nanti setelah berdiskusi kita akan membahasnya secara bersama-sama seperti itu. Oke, Pak. Ya, waktu diskusinya udah habis. Silakan untuk merapikan bangkunya kembali dan tetap bersama kelompoknya masing-masing. Oke, gak usah saya sebut kali ya. Silakan yang berani kelompoknya itu perwakilannya tunjuk tangan ya. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Oke? Saya Pak. Ya. Memperlakukan kedua orang tua dengan sopan dan rasa hormat. Ya, memperlakukan keduanya dengan sopan dan dengan rasa hormat. Termasuk guru juga ya. Iya, Pak. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat ketika ada orang tua. Kita bilang permisi. Ya. Iya, ada lagi. Oke, saya tambahin ya satu ya. Jadi salah satu cara berbakti kita kepada orang tua dan guru itu membahagiakan mereka seperti itu. Dan membahagiakannya itu bukan dengan harta atau ntar kalau udah besar, ntar dah kalau udah besar saya kasih apa, misalkan kasih barang, kasih mobil atau kasih apa, seperti itu. Bukan. Membahagiakan orang tua itu nggak semuanya dengan materi seperti itu. Kita nih juara 1 atau kita jadi terbaik di kelas, itu sudah bisa membahagiakan orang tua seperti itu. Kita rajin sholat, misalkan ngaji, itu bisa bikin orang tua kita bahagia seperti itu. Nah, tadi kan yang diskusikan tadi kan itu bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dan guru ya. Nah, bagaimana kalau orang tua kita itu sudah meninggal seperti itu? Gimana? Doain, Pak. Ya, salah satunya kita mendoakan mereka seperti itu. Nah, jika keduanya muslim, kalian dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW yaitu, ada yang hafal nggak doa untuk kedua orang tua? Robbighfirli, Pak. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memelihara aku
pada waktu kecil seperti itu. Kayaknya belum pada hafal nih ya. Kalau saya kasih tugas ya, minggu depan tolong dihafalkan doa untuk kedua orang tua ini. Nanti saya tulis di papan tulis depan, tolong ditulis dan dihafalkan bersama artinya. Nanti minggu depan kita baca lagi ya, seperti itu. Jadi itu ya salah satu cara kita berbakti kepada orang tua. Kalau orang tuanya itu sudah meninggal, yaitu kita selalu mendoakan setelah habis sholat dengan doa yang tadi, yang sudah hafal bagus, yang belum dihafalkan ya. Yuk. Nah, itu salah satu cara kita berbakti kepada orang tua kalau orang tuanya sudah meninggal. Dan ketika orang tua masih hidup juga ya kita doain juga seperti itu. Jangan sampai kan biarin aja sih dia udah masih hidup nggak usah didoain, jangan juga seperti itu. Jadi kita harus selalu mendoakan orang tua kita, sebagaimana orang tua kita selalu mendoakan kita nih. Habis sholat nih orang tua kita mendoakan, ya Allah mudah-mudahan anak saya dilancarkan sekolahnya, jadi paling bagus nilainya, jadi peringkat paling bagus seperti itu, dimudahkan dalam menyerap ilmu seperti itu. Nah orang tua pasti mendoakan seperti itu. Makanya kita juga harus selalu mendoakan orang tua kita, apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya jangan lupa tadi ya, saya kembali mengingatkan untuk menghafalkan doa untuk kedua orang tua beserta artinya. Nanti minggu depan kita baca bareng-bareng seperti itu. Dan jangan lupa juga habis sholat selalu dibaca seperti itu. Jadi intinya dari 3 pembahasan tadi, dari sikap empati, menghormati kedua orang tua dan guru, itu merupakan sifat yang terpuji. Jadi dan kembali lagi tadi, sikap akhlak itu atau sifat itu ada 2, yaitu akhlak terpuji dan akhlak yang tercela. Sifat yang terpuji dan sifat yang tercela, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, seperti itu. Ya, itu jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Untuk minggu depan kita masih akan belajar tentang akhlak terpuji dengan melihat dari beberapa video. Jadi minggu depan saya akan memutarkan video dan nanti kalian akan mengamati video tersebut untuk dicari bagian-bagian mana aja yang termasuk ke dalam sikap empati, menghormati orang tua dan guru, seperti itu. Dan minggu depan ada beberapa latihan karena ini pertemuan pertama di bab 8 ini. Jadi tidak ada latihan dulu. Untuk latihannya akan dilakukan di minggu depan seperti di pertemuan kedua bab 8 ini, seperti itu. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.